Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalan mungkin udah diwakilin tadi Pak ya, Pak Yunus gitu. Cuman saya belum tahu nih nama-nama adik-adik dari mana. Boleh nggak Pak kalau saya kenalan sama murid-muridnya dulu Boleh nih? langsung, boleh. Ada yang cantik, Nita Nanda cantik-cantik ini. Oh iya, iya. Oh ya, supaya diketahui masih jomblo ini direktur utama ini. Alhamdulillah. Silakan, Ada langsung Mbak aja. Anita, ada Pak Paul, sama ini nama lengkapnya Paulin dari mana? Paul. Halo Mas Paul. Suaranya Masih nggak betul. kedengaran. Paulnya masih ada halangan Pak, saya gantiin Paul. Oh, ini dengan siapa nih? Saya dari Muhammad Randi Loranda, Mas. Siswanya Bapak Yunus juga ya? Ya, semua. Siap. Dari mana, Mas? Asalnya? Dari Lamongan. Oh, Lamongan. Ya. Kalau Mbak Anita? Dari Lamongan juga, Mas. Suaranya putus-putus, Mbak. Coba diulangin. Dari Lamongan juga, Mas. Oh, dari Lamongan juga. Ada berapa orang nih yang udah masuk? Baru 4 orang ya, Pak ya? Udah ada ini, ada 8. Karena ada yang bergabung. Satu akun dipakai beberapa bareng-bareng ini. Ada Elsa, Sidam, dan Isul. Ya, kebetulan mereka bergabung bareng-bareng. Ya. Kalau ya Pak, saya tambahin dulu Pak ya untuk pengenalan diri, biar lebih akrab kita ya. Karena saya juga ini sampai sekarang pun masih jadi muridnya Pak Yunus, dan beliau itu buat saya di waktu kuliah. Jadi saya tuh orangnya dulu tuh bandel Pak ya, kalau cerita-cerita zaman dulu ya. Kebetulan ketemu sama Bapak, karena saya ini orangnya orang timur saya orang Bima. Kalau orang Jawa bilang orang timur lah, meskipun saya itu berada di Indonesia Barat ya. Jadi saya dulu tuh lumayan bandel, kebetulan dulu ketemu sama Pak Yunus. Awal pertemuan saya dengan Pak Yunus dulu tuh di perpustakaannya Geodesi Pak ya. Ya. Nah, disitulah kita bicara banyak tentang masalah peta dulu Pak ya. Ingat saya masalah peta dan untuk GPS geodetik. Nah, pada akhirnya juga saya tertarik nih. Cuman karakter bandel saya itu tetap jalan. Karena itu mungkin dari ini Pak ya. Dari dulunya itu dari kampung ke kota, jadi bandelnya belum hilang-hilang nih. Tapi syukur alhamdulillah dari kenal Pak Yunus dan kenal bapak-bapak guru dan yang lainnya, saya bisa punya motivasi menyadarkan saya di situ untuk belajar dan berusaha lebih giat lagi, terutama di dunia kerja. Nggak boleh kalah dong, masa anak bandel kalah sama anaknya rajin gitu kan. Nah gitu. Jadi perbandingan saya Pak, kalau anak-anak yang sekarang itu cepat ngegas ya, kalau istilah bahasa milenial sekarang itu, lebih ngegas lagi dari kami-kami yang telat ini, yang dulu yang bandel, itu hasilnya apalagi yang pintar Pak, yang pintar, yang rajin ini lebih ngegas daripada yang bandel, hasilnya itu pasti lebih maju, lebih cepat Pak, gitu. Ya. Mungkin paham ya maksud saya ya. Artinya yang bandel aja bisa, kenapa yang rajin ini nggak bisa gitu? Untuk mempercepat pengembangannya gitu, karirnya ke depan. Jadi begitu. Jadi gitu ya. Kalau untuk dan pengalaman saya dulu sama Pak Yunus ini, saya itu dibawa kemana-mana deh sama Pak Yunus.
terutama di area Jawa Timur ya. Sama saudara saya itu ada Helik namanya. Nah, kalau Pak Helik sekarang itu beliau orangnya akademis banget dan orangnya rapi. Pokoknya dia punya, kalau dulu saya bandingkan dengan saya itu jauh banget lah. Karena orangnya tertib ya dan rajin ya. Dan orangnya manut. Beda sama saya. Jadi dulu Pak Yunus itu rekrut orang di ITS ada dua versi. Yang satu yaitu yang bandel, yang satu yaitu yang rajin dan manut. Dan tahu ada istiadatnya kalau di Jawa itu Pak. Dan kebetulan sekarang itu yang bicara duluan itu murid Bapak yang bandel dulu nih. Dan alhamdulillah sekarang saya karena berkat dari ajaran Bapak, saya banyak belajar di situ dan banyak menyadarkan saya. Ketika saya udah keluar di kampus, banyak proses yang saya lewatin itu, dan itu saya rasa saya tuh pernah ngelewatin itu, jadi saya itu nggak kaget lagi dengan proses-proses tekanan kerja, target kerja, lingkungan kerja seperti apa, jadi saya nggak kaget lagi karena pengalaman itu. Jadi dulu itu kalau saya melakukan kesalahan, saya dimarah-marah, saya diomelin sama Pak Yunus, malah saya disuruh push up sama tentara-tentara yang lain itu. Dan itu awalnya saya jengkel dong awalnya gitu kan, tapi semakin berjalannya waktu, karena keinginan saya itu, motivasi saya itu saya belajar loh. Nggak semua orang bisa belajar kayak saya. Apalagi itu kayak di zaman kuliah itu berharga banget nilainya ketika saya diajarkan oleh pihak luar, apalagi ini pihak TNI nih. Dulu tuh Pak Yunus masih jadi perwira TNI dulu itu. Kebanggaan buat saya ikut serta membantu dan belajar di situ pertama. Jadi sekitar 2 tahun Pak ya kita pernah jalan bareng Pak ya? Ya. 2-3 tahun ya? Ya, 3 tahunan, Pin. Ya, 3 tahunannya. Syukur alhamdulillah lah, waktu yang 3 tahun itu 6 semester itu buat saya. Versi ini ITN luar Pak, artinya kuliah eksternal saya kalau di Pak Yunus. Kuliah internal saya itu di ITN dulu. Jadi pembelajaran saya selama proses kuliah ini, saya lebih banyak dapat ilmu di luar malah daripada di dalam nih. Karena dulu mungkin di dalam itu terbatas Pak. Dengan banyaknya mahasiswa. Kalau di luar, saya seperti privat. Saya benar-benar diajarkan privat nih sama Pak Yunus. Dan alhamdulillah Pak Yunus sampai sekarang itu masih sabar dengan misinya yang dulu, yang bagi ilmu ke semua siswanya, ke semua adik-adiknya. Sampai sekarang saya akui itu, beliau ini orangnya luar biasa semangatnya di situ. Dan didikannya Pak Yunus, 75% itu sukses semua di bidangnya masing-masing. Kenapa saya bilang kayak gitu? Dari sebelum kami itu, senior-senior kami itu sekarang itu udah jadi pejabat semua kebanyakan. Ada yang menjabat di BPN, ada juga yang menjabat di perusahaan ini ya Pak, swasta itu udah jadi petinggi semua. Mungkin kayak dari dulu tuh Mas Tamsil sekarang itu udah jadi kasih di BPN, ada Kak Bagus juga, Kak Bagus itu sekarang itu udah jadi wira swasta, udah jadi dosen, ada Pak Helik angkatan saya itu sekarang itu udah jadi dosen. Saya rasa itu sukses semua Pak. Dan banyak juga yang lain Pak, yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Itu pernah belajar sama Pak Yunus nih. Jadi kalau di pembelajarannya Pak Yunus ini, dulu, kita lebih banyak diajarkan kuliah menghadapi dunia kerja. Kita langsung ke prakteknya. Apa sih manfaat kuliah kita sekarang itu? Jadi saya terus terang aja, saya jujur aja Pak, seumur saya kuliah itu saya lebih banyak dapat ilmu di luar daripada di dalam kampus.
Kenapa? Karena di luar itu saya dapat banyak praktek kerja. Kalau dalam kampus saya terbatas. Nah, pada akhirnya, syukur alhamdulillah, dengan pengalaman yang Pak Yunus berikan dan yang guru-guru yang lain yang mereka berikan ke saya, alhamdulillah, saya bisa beradaptasi di dunia luar yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi lingkungannya. Jadi harapan saya, jadi buat adik-adik sekarang ini, saya lebih mendukung di percepatannya, Pak. Ngegasnya itu daripada hanya kuliah saja, pulang kuliah itu makan tidur di kos, esok harinya kuliah lagi ngerjain tugas. Saya rasa itu nggak cukup untuk menghadapi dunia kerja ke depan. Apalagi sekarang kita dituntut kerja cepat, kerja cerdas, dan harus kerja kerja serius dong, gitu. Nggak boleh main-main lagi. Jadi begitu. Contoh, saya dengar dari Pak Yunus juga nih, siswa ya sekarang apa yang diajarkan siswanya hampir sama kayak diajarkan saya dulu. Tapi saya ini kan mahasiswa luarnya Pak Yunus. Kalau adik-adik ini mahasiswa saya Pak Yunus ini. Jadi begitu. Apa yang diajarkan dulu sama. Dan saya itu sepakat Pak dengan cara ngajarnya Pak Yunus. Lebih banyak, jadi sekarang kan lebih stabil lagi Pak ya. Jadi materi kampusnya dengan prakteknya gitu. Kalau dulu saya di kampus itu Pak, prakteknya itu minim Pak. Meskipun ITN itu sudah terkenal itu dengan prakteknya yang banyak gitu. Cuma kalau buat saya gitu, itu masih kurang karena kita harus rebutan itu Pak. Jadi siapa yang bisa diandalkan aja itu yang paham betul di situ. Yang nggak bisa diandalkan jadi terpojok sini Pak, gitu ya. Bukan terpojok karena lingkungan ya, karena kepercayaan diri kita nih yang nggak ada. Jadinya bawahnya itu malas jadinya gitu. Jadi begitu kalau untuk pengalaman saya. Saya dulu tuh kita dulu udah pernah berapa kali Pak ya? 5-6 kali Pak ya. Project di wilayah Surabaya itu Pak ya. Terutama untuk batas wilayah Pak ya. Kalau saya dulu itu, dalam hati saya dibayar atau nggak dibayar. Saya mau belajar, pokoknya saya mau bisa. Saya mau sukses di bidang geodesi. Saya tidak masalah dulu. Jadi kita dulu tuh kalau kerja, kalau belajar, dia memikirkan apa yang saya dapatkan, apa hasil yang harus saya dapatkan itu dalam bentuk uang. Tapi ilmu, pengalaman itu sangat mahal buat saya. Gitu pula untuk teman-teman yang lain. Dan polanya Pak Yunus juga, secara tidak langsung saya adopsi. Saya bawa ke daerah saya, itu pun yang kita praktekkan ke anak-anak STM sekarang ini. Kebetulan saya juga ditunjuk sebagai konsultan pengembangnya jurusan geomatika SMK 2 Kota Bina. Praktek caranya Pak Yunus itu pun yang saya adopsi sekarang itu Pak. Ketika ada, apalagi sekarang itu corona Pak ya, corona sekarang itu aktivitas dalam kampus, dalam sekolah itu terbatas, jadi siswa-siswanya itu lebih banyak saya ajak keluar sekarang. Dan siswanya saya tuntut mereka lebih cepat pengembangannya daripada apa yang mereka dapatkan di sekolah. Dan alhamdulillah itu udah berjalan, Pak. Beberapa siswa ketika mereka PSG udah diambil sama perusahaan BUMN, terutama di sini Hutama Karya dan banyak yang lain, Pak. Halo, ya. Masih kedengaran? Masih terdengar. Nah, kalau cerita panjang karena
Teman-teman silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tadi pengakuannya bahasa saya dulu ya Mas Taufik ini ya bergedes banget gitu. Tetapi pada titiknya sadar, ya sadar. Kemudian kemauan belajarnya lebih. Malah kalau saya kasih tugas, dia nggak akan tidur kalau belum selesai tugasnya. Jadi ini alhamdulillah menjadikan sesuatu yang positif kalau akhirnya bisa seperti ini. Punya perusahaan, punya banyak anak buah, peralatannya pun lebih banyak daripada saya. Terakhir beli eskavator. Berapa miliar beli eskavatornya? Mungkin di searching aja Pak. Jangan disebutkan di sini Pak. Ya, silakan dicari searching berapa harga eskavator itu. Kalau beli eskavator aja mampu, apalagi beli yang lain. Oke ya, silakan teman-teman. Ini memang sengaja saya hadirkan untuk kita sharing, ngobrol-ngobrol. Itu hasil dari jadi petugas ukur loh itu. Berawal dari situ, Pak. Iya. Silakan. Kalau ada yang ingin tanyakan, 1 jam kita beri kesempatan untuk Mas Taufik sebelum nanti kita kembali ke materi. Silakan. Paul, si Dam, kamu kalau hanya mau beli Mini Cooper bisa Dam, tinggal tanya caranya gimana sama Mas Taufik ini. Silakan. Kalau ada yang ingin interaksi. Silakan. Halo Pak, halo. Saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Ya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Paul Velmaja, Mas. Enggak, kamu buka kameramu. Bukannya mana, Mas? Ya. Ya, ini saya ya. Saya mau tanya Pak orangnya, Pak. Gini Mas, bagaimana pengalaman Mas Taufik ketika di perkuliahan itu tidak kayak kayak Mas Taufik itu menemukan ilmu baru, tetapi tidak ada yang bisa menguasainya. Jadi kan kayak kita itu penasaran gitu. Nah, gimana cara belajarnya atau cara pengimplementasikan itu gimana? Gitu Mas. Bisa diulang pertanyaannya? Kurang putus-putus Mas. Ketika lebih jelas ya. Ya. Gini Mas, ketika di perkuliahan ketemu ilmu baru, tetapi tidak ada yang menguasainya. Nah, otomatis kan kita jadi penasaran toh, jadi penasaran dan ingin belajar. Nah, caranya Mas Taufik untuk bisa lebih dalam mengetahui ilmu itu bagaimana ya Mas, pas perkuliahan? Ini masalah ilmu baru ya, penemuan baru yang mau dikembangkan, tapi di lingkungan sekitar itu masih minim. Ya, betul. Tidak ada yang paham di situ. Jadi saya gini Mas, kalau pola saya dulu untuk belajar, seperti yang saya ceritakan tadi, saya ini orangnya banyak bergaul sama bapak-bapak, banyak bergaul sama senior, di mana-mana Mas. Saya tuh dulu tuh banyak dapat pembelajaran baru, ilmu apa yang saya nggak ketahui di kampus atau teman-teman saya nggak ketahui di kampus, itu saya tanyakan di lingkungan kerja saya, di senior saya. Makanya saya dulu tuh banyak gurunya. Satu kampus tapi gurunya itu banyak, ada di mana-mana gurunya. Termasuk guru yang paling yang masih intens komunikasi sama sekarang itu ya Pak Yunus ini salah satunya. Jadi gitu Mas. Jadi kalau untuk pembelajaran Mas, kalau saya pribadi, saya orangnya itu nggak gampang nyerah dengan lingkungan. Itu prinsipnya. Kalau dulu saya orangnya pesimis. Kalau sekarang saya belajar untuk jadi orang yang optimis. Jadi apalagi sekarang itu sangat gampang sekali untuk kita buat mengkorek ya, mengkorek teknologi yang baru-baru atau apa yang tidak diketahui sama yang lain itu gimana cara untuk mengetahui itu. Kalau zaman sekarang saya rasa itu nggak sulit Mas.
ada Iya. internet. Nah, kalau nggak bisa dijawab sama internet, nah, maka seperti saya bilang tadi, balik lagi ke kita sendiri. Gimana cara kita membawa diri kita ini supaya bisa dekat sama senior kita atau orang tua yang basicnya itu geodesi. Nggak apa kalau pertama kali kita kenalan sama mereka itu kita dicuekin, kita kayak di pelonco apa semua itu nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Gitu kan. Wajar itu, Mas. Wajar. Cuma, ya wajar. Hasilnya itu, Mas. Nah, setiap orang, kalau orang mau kerja keras itu melewati beberapa rintangan. Ya, itulah rintangan salah satunya itu. Jadi gitu. Jadi kalau saya pribadi, ketika di lingkungan saya nggak bisa menjawab, saya di lingkungan luar yang bisa menjawab. Iya, iya Mas. Jadi ini Mas, yang harus diyakinkan dulu itu diri kita sendiri benar. Orang lain itu hanya bisa membantu kita, tapi ke depan tuh diri kita sendiri ini nih yang bakal menentukan nasib kita. Pak Yunus itu hanya bisa mengingatkan kita, menasihati kita. Tapi beliau tidak bisa menjamin untuk masa depan kita nanti. Paham nggak situ? Artinya tetap aja balik ke diri kita sendiri. Pak Yunus membantu untuk menjelaskan gini loh, arahan ke depan itu, pembelajaran ke depan itu, kalian menghadapi dunia kerja ke depan itu seperti ini. Kalian harus menempatkan diri kalian itu seperti apa, itu gambarannya aja gitu. Yang menjalankan itu kalian sendiri. Iya. Jadi begitu Mas ya. Iya. Itu kalau saya pribadi Mas ya. Ya. Oh, ada yang lain, silakan yang lain. Ini Saya tambah lagi. Mau lanjut? Silakan, lanjut. Ya. Nah, ini yang perlu saya saya ingin tahu ya. Bagaimana pengalaman ketika masuk kerja itu setelah lulus kuliah itu bagaimana, Mas? Kalau pengalaman pribadi saya, ketika saya lulus kuliah, mental saya udah terbentuk dari waktu saya kuliah. Ketika saya kuliah, saya diadapkan oleh Pak Yunus untuk bekerja. Setelah sekitar 2-3 tahun saya ikut Pak Yunus, saya memberanikan diri saya tampil di dunia kerja yang lebih luas lagi gitu. Terutama dulu saya pernah magang itu di Chevron. Tahu kan, perusahaan Chevron itu perusahaan minyak, salah satu perusahaan minyak terbesar di Indonesia, di dunia itu, minyak Amerika. Nah, ketika saya kuliah dulu, pilihan saya itu ada dua. Saya kuliah, saya hanya bisa hanya paham dengan teorinya saja. Saya kerja, kalau saya kerja, saya udah ada gambaran masa depan saya, gitu. Jadi pilihan di situ. Saya dihadapkan dengan dua pilihan. Sampai dulu itu saya ditelepon sama dosen saya dulu itu, disuruh pilih malah sama Pak Heri dulu Pak. Kamu mau kuliah atau mau kerja? Kalau mau kerja, kamu saya DO katanya. Dalam hati saya, tujuan saya ke Malang itu ya apapun itu. Saya udah kerja nih di Chevron, saya udah ngerasain berbulan-bulan nih sampai 3 bulan tadi Chevron. Apapun itu, tujuan saya ke Malang ini saya kuliah. Saya harus pulang dengan ijazah nih, apalagi saya dari jauh, Pak. Saya harus pulang dengan ijazah, dan pengalaman saya dapat. Saya rasa apa yang saya rasakan di Chevron ini mungkin nggak banyak pengalaman saya, cuman inilah motivasi saya, kepercayaan diri saya, ternyata saya itu bisa. Gitu. Jadi, start terbaiknya itu ketika menghadapi dunia kerja, harus mulai dari sekarang. Telat, saya dulu itu termasuk generasi yang telat dulu tuh, Pak. Maka dalam waktu beberapa tahun itu saya berusaha untuk mengejar ketertinggalan saya dari teman-teman saya, dan alhamdulillah hasilnya itu
dari sekian banyak angkatan saya ya, saya salah satu yang lumayan inilah Pak ya, bisa saya dibilang sukses ya. Alhamdulillah, bukan lumayan lagi. Dari dulu ya. Bos. Ya, saya searching tadi, harga eskavatornya 2 miliar. Ya, kalau 2 miliar saja kebeli, apalagi Mini Cooper. Ya, Adam. Tidak mana, Adam? Ya, oke, Pak. silakan. Ya itu, Adam. Kamu tanya, Mas Taufik ini juga alumni geodesi, artinya kerjanya ya ngukur-ngukur. Nah, silakan. Nanti bisa ngobrol sendiri. Atau sekarang, silakan. Masih punya waktu dia. Sebelum ketemu Pak Kepala Desa. Atau yang lain, teman-teman yang lain, silakan. Yang mahasiswi, Nita? Silakan. Silakan, kalau ada yang mau sharing nih. Kalau yang kita mau bagi-bagi pengalaman aja ya. Yang mau nanti magang di perusahaannya Mas Taufik, dipersilahkan. Ya, Pin ya? Boleh ya? Suatu tak kirim ke sana ya? Sambil boleh, Pak. kerjakan proyek. Ya Pak, saya mau Pak. Oh ya. Ya, jadi Mas Taufik ini dulu belajar banyak ke saya, salah satunya batas wilayah. Terus di cloning di Bima sana. Jadi sekarang dia menjadi konsultan ahli batas wilayah untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi proyek-proyek Nusa Tenggara Barat itu yang rancang ya Mas Taufik ini. Di mana, kapan gitu. Nah, jadi belajarnya dulu, kemudian pulang ke kampung, kemudian minta belajar lagi. Semua ilmu yang saya miliki, termasuk bagaimana nyusun KAK, lobby-lobby, itu tak kasihkan semua. Dan alhamdulillah sekarang sudah sebagai konsultan ahli batas wilayah untuk tingkat provinsi. Jadi proyek-proyek yang ngatur Mas Opin ini. Itu. Kebetulan kita juga punya mata kuliah batas wilayah. Ya, saya pengen teman-teman juga gitu. Nanti belajar, kemudian nanti di desanya masing-masing, di kampung masing-masing, bisa jadi konsultan ahli. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Opin merambah juga di dunia konstruksi, di dunia sipil. Ya. Jadi yang terbaru di pengurukan tanah. Termasuk ini kalau dilihat background fotonya, ini di dunia konstruksi. Makanya dia ngambil master di sipil, manajemen apa Pin? Manajemen apa? Manajemen konstruksi ya. Iya Pak. Ya. Oke, silahkan kalau ada yang tanya. Nah, kalau tidak, Opin tadi menyampaikan punya janji dengan Kepala Desa, tapi silaturahminya tidak berhenti di sini Pin ya. Sekarang saya punya mahasiswa, nanti satu saat semester 7 mereka ada magang industri. Saya pengen ya magang industrinya benar-benar 20 SKS itu dimainkan aja di perusahaan-perusahaan konsultan yang jauh sekalian ya, ke Bima, kemudian ada Mas Bagus itu di Maluku ya. Bagus di Maluku ya. Nah, ke sana kalian biar tahu Indonesia itu luas gitu loh. Ya, ke sana nanti pas ada event apa Grand Prix itu kan bisa nonton di Lombok ya. Oke. Itu Pin, silakan closing statement untuk mahasiswa saya, tetapi silaturahmi tidak berhenti di sini ya. Nanti kalau ada sesuatu misalnya teman-teman tadi ada yang pengen kerja praktek atau magang industri, kemudian awakmu juga ada proyek yang mungkin bisa menjadi pembelajaran mahasiswa kami, tak kirimkan ke sana ya. Siap, Pak. Oke, silakan, Pin, closing statement untuk pesan ke mahasiswaku ini. Untuk adik-adik, untuk pemula, ketika bekerja, jangan pernah menilai pekerjaan itu dari berapa besar bayaran. Tapi nilailah pekerjaan itu dari pengalamannya dan ilmu yang kalian dapatkan dari itu. Karena itu
hasilnya modal kalian untuk dikenal sama banyak orang ke depannya. Dunia kerja kita itu sempit. Kalian mau kerja di mana pun paling ketemunya sama orang-orang itu aja ya. Kita nggak ini Pak, kita sempit dunia kerja kita itu. Ya, betul. Di mana-mana itu kita orang itu aja yang kerja. Jadi itulah poinnya Pak ya. Jadi untuk closing saya itu nilainya pekerjaan itu dari hasil dan karya yang kalian buat. Sebelum kalian menilai dari nominalnya Pak. Sol, setuju. Itu Pak. Oke, makasih Pin. Sebelum benar-benar Mas Taufik meninggalkan forum, silakan satu yang ingin bertanya, silakan. Yang dari mahasiswi? Ada yang pengen magang industri ke Bima? Atau ada yang mau magang ke MotoGP nih, Mandalika? Ke Mandalika. Termasuk yang support di sana juga proyeknya, Mas Taufik ini. Ya, jadi kita dulu untuk penyiapan lahannya, Pak. Oh ya, oke ya, penyiapan lahan 1.000 hektar ya. Kalau 1 hektarnya labanya 10 juta, dah berapa duit itu dapat laba ya. Oke, kalau tidak ada, Pin, makasih ya sudah meluangkan waktu di sela kesibukannya. Tadi agak memundurkan jadwal dengan Pak Kepala Desa. Tapi terima kasih, insya Allah tidak berhenti silaturahminya di sini ya. Satu saat bisa ini ya, kita ketemu lagi by online. Tapi saya berharap suatu saat saya benar bisa ngirimkan mahasiswa saya ke proyekmu untuk dia magang benar-benar magang industri ya. Jadi 1 semester di lapangan. Itu teman-teman bisa ngambil di semester 7 dan 8. Pengganti skripsi. Jadi sekalian menyiapkan diri di dunia kerja tanpa harus nulis skripsi, tahu-tahu pulang lulus kan gitu ya. Gitu. Oh iya Pak, sebelumnya ya. Ini udah berapa tahun Pak berdirinya? Yang ini anak-anak semester 5. Jadi kita tahun ketiga, Bin. Tahun ketiga. Jadi 1 tahun lagi mereka akan magang industri. Nah, nanti rame-rame aja magang industrinya di Bima, banyak tempat yang bagus-bagus ya, ke Mandalika. Upin itu VIP-nya Mandalika, dia yang nyiapin 1.000 hektar tanah buat Mandalika. Jadi bilang aja anak buahnya Pak Taufik gitu, masuk gratis ya. Saya juga menyimpan obsesi, Pin, bisa ke sana, Pin, tapi kemarin nggak jadi, beberapa kali negosiasi proyek batal, nggak apa-apa. Paling ya belum rezekinya masih di Jawa saja. Pin, terima kasih ya. Silakan kalau ada keperluan lain kita sambung lagi di lain waktu ya. Oke. Siap. Makasih banyak atas undangannya, Pak. Sama-sama. Jika ada salah kata, saya minta maaf untuk adik-adik, Pak Yunus. Ya, Pin. Oke, ya. Mas, terima kasih. Terima kasih. Boleh meninggalkan, saya tak lanjut kuliah, Pin. Terima kasih, Mas. Ya, oke teman-teman. Ya, jadi itu dulu siswa saya. Ya. 2012, 2011, 2012 saya lupa ya, David mulai bergabung. Sekarang sudah pengusaha sukses di bidang dunia survei pemetaan, merambah di dunia konstruksi, merambah juga di dunia pendidikan, semua dilakukan. Yang belum dilakukan adalah menikah. Lupa dia. Tapi insya Allah Februari tahun depan dia ada nikah, sudah punya calon. Baru saja beli eskavator. Saya tadi cek harganya 2 miliar eskavator. Ya, berarti Syam, kalau serius benar-benar tadi ya bisa kamu beli Mini Cooper. Mini Cooper kan nggak sampai 1 miliar, Syam ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Itu udah ada buktinya. Jadi nanti saya hadirkan beberapa mantan siswa saya yang jadi bos-bos. Supaya apa? Supaya kalian yakin gitu loh ya, yakin bahwa dengan ilmu geomatika, geodesi geomatika itu bisa meraih sukses gitu loh.
Dan itu penting kalau menurut saya, yakin, harus yakin. Kalau enggak kan nanti jadi bimbang. Apa sih aku tuh belajar apa kan gitu loh. Terus sudah bisa apa, nanti lulus piye. Itu kalau enggak dari awal kalian punya keyakinan, lihat sendiri, merasakan sendiri, ngalami ya. Kalau perlu terjadi shock culture ya, terjadi goncangan jiwa itu kan ya apa namanya, ya ngambang gitu ya, ngambang. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak, saya tadi agak terlambat karena saya nengok lokasi tanah yang tadi barusan minta tolong diukur. Jadi nanti buat teman-teman yang seputaran Surabaya saja ya, dan Anda jika ada zoo yang jauh-jauh nggak usah. Teman-teman itu nanti di bawah bimbingan Iqbal melakukan pemetaan situasi menggunakan metode GNRS RTK. Ya. Kenapa RTK? Ben cepat, ben selesai karena nggak luas banget. Terus juga nilai pekerjaannya juga nggak besar saya karena dimintai tolong. Tapi insya Allah tahun depan ada agak luas di Pacet, ya Pacet. Oke, saya masuk ke ini ya, ke materi ya. Tadi sudah saya share. Ada yang sudah baca? Yang sudah baca, silakan angkat tangan, tak transfer uang 50.000.